Suara lemparan piring yang pecah terdengar silih berganti menghantam tembok rumah. Para tetangga yang mendengarkan suara itu pun hanya bisa bergumam dan memperlihatkan tatapan sinis ke arah rumah mereka. Agung dan Sukma sedang bertengkar hebat malam itu. Semua itu disebabkan lantaran Agung sang suami sudah hampir setahun ini tidak bekerja hingga membuat kondisi ekonomi keluarga mereka sangat sulit sekali. Ditambah lagi dengan dua anak mereka yang masih bersekolah hingga harus menunggak membayar tagihan ini dan itu. Sukma sudah tidak bisa lagi memendam amarahnya dan semua itu terjadi karena selama ini hasil dari dirinya berjualan online tidak memiliki untung. Bahkan uang yang selalu ia sisihkan pun selalu saja tiba-tiba habis untuk digunakan keperluan sehari-hari. Belum lagi Agung, sang suami yang sering sekali sakit hampir tiap bulan sekali, rutin membuat pikiran Sukma menjadi emosi menghadapi kenyataan pahit yang sedang ia hadapi. Aku ini mas, kalau aja dulu aku dengerin nasihat orang tuaku, gak mungkin aku bakalan hidup susah seperti ini, ucap Sukma yang memang sudah tidak bisa lagi mengontrol emosinya. Memang pernikahan mereka yang sudah memasuki tahun ke-10 itu selalu saja dihantam oleh badai masalah yang datang silih berganti. Itu dikarenakan dulu pernikahan mereka ini tidaklah direstui oleh orang tua Sukma. 10 tahun yang lalu mereka berdua memutuskan untuk menikah tanpa restu orang tua. Hal itu dikarenakan lantaran orang tua Sukma tidak setuju disebabkan neton mereka jatuh pada 25. Pak Sujito selaku ayah dari Sukma adalah orang yang paling menentang dari pernikahan mereka. Selasapon sama Rapo Kliwon itu hasilnya selawe nak, 25. Kamu itu selasapon hasilnya 10. Agung Rabu Kliwon hasilnya itu 15, kalau dijumlah itu total 25. Ayah Sukma sangat tegas dengan aturan ini karena beliau berasal dari keluarga yang menganut kepercayaan leluhur yang sangat kental tersebut. Yang jelas, ayah tidak mau kamu sama Agung itu nggak boleh sampai nikah. Mati. Jawaban tegas saya Sukma saat itu masih terngiang-ngiang jelas di pikirannya. Sukma pun kini masih meratapi nasibnya yang sekarang hidupnya sangat melas sekali. Dan Agung pun hanya bisa pasrah dan menghela nafas panjang. Lalu sekarang apa keputusanmu, Dek? Aku pasrah, aku manut. Lagian aku juga udah ndak kuat hidup seperti ini. Hidup terus-menerus bareng sama kamu. Bagiku, kamu itu wanita pembawa sial. Ya, mereka berdua kini sedang tenggelam dalam emosi mereka masing-masing hingga akhirnya kata cerai keluar lantang dari mulut sang suami, Agung. Ya, mereka berdua beralasan jika mereka bercerai secara baik-baik dan akan tetap berhubungan baik, semua itu dilakukan demi masa depan anak-anak mereka. Memang, antara percaya dan tidak percaya akan sebuah adat leluhur tentang temu jodoh 25 ini. Seperti saat kejadian di mana kejadian setelah menikah, Agung dan Sukma memilih untuk mengontrak di salah satu rumah kecil yang berada di tengah kota. Padahal ramai dan padat penduduk di sana, tapi masih saja suasana horor bisa menyapa. Tidak ada perasaan yang aneh saat itu. Pagi, saat Agung akan berangkat bekerja, Sukma pun seperti biasa, ia menyapu, membersihkan rumah, dan lain-lain. Lalu tiba-tiba ada hal aneh yang terjadi. Saat hendak mengambil alat pel, kala itu Sukma melihat ada tetesan darah yang terlihat masih sangat segar. Sukma kala itu mengira dirinya sedang datang bulan.
dan tanpa dia sengaja darahnya jatuh. Namun ternyata pas dilihat dia sedang tidak datang bulan. Tanpa berpikir lama, Sukma pun langsung membersihkan darah tersebut dengan menggunakan kain pel. Namun, kejadian darah yang tiba-tiba ada dan menetes itu pun dia alami selama 1 bulan berturut-turut. Hingga di suatu malam, dia pun bermimpi didatangi oleh sosok seorang nenek yang meminta beberapa sesembahan yang menurutnya sangat aneh. Hal itu sempat dia bicarakan kepada Agung. Namun, Agung bukanlah tipe lelaki yang percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Kala itu, dia pun hanya merespon Sukma dengan senyuman dan guyonan yang biasa. "Alah, kamu ini kok khawatir seperti ayahmu? Hal seperti itu jangan dianggap terlalu serius. Percaya itu harus kepada Tuhan," ucap Agung pelan. Akan tetapi, Sukma di sini sudah mulai merasakan firasat yang sangat berbeda setelah mimpinya itu. Sukma menyebut bahwa malapetaka datang setelah mimpi itu terjadi. Ayahnya dikabarkan meninggal dunia secara mendadak, dan menurut penuturan dari sang ibu, ayah Sukma selama 1 minggu ini bertingkah aneh seperti orang yang kerasukan. Ayahnya pun sering duduk sendirian di dalam kamar dan terlihat sering berbicara sendiri. Ibunya Niteni atau membaca gerak-gerik sang ayah Sukma sangatlah berbeda setelah ayahnya pergi ke pinggir sungai untuk mengambil bambu. Kala itu, ayahnya terlihat seperti sedang berbicara dengan seseorang, namun tak terlihat siapa yang sedang diajaknya berbicara. Sampai kala itu ibunya menggertak ayah Sukma. "Sampean ini bicara dengan siapa toh, Pak?" ucap ibunya khawatir. Namun ayah Sukma dengan yakinnya berkata kalau dia sedang berbicara dengan Eyang Paku. Ibunya pun semakin heran lantaran ayahnya hanya terlihat berbicara seorang diri selama ini. Hingga sehari sebelum meninggal, ayahnya mengajak ibu Sukma berbicara. "Bu, Eyang Paku itu bisa membantu kita agar Sukma kembali kepada kita. Jelas pernikahan Temu Selawe itu nggak baik, Bu. Aku takut jika Sukma yang tiba pati atau jatuh mati, kita ini bakalan dibantu Eyang Paku," jelas ayah Sukma. Ibunya kala itu hanya menghela nafas panjang sekali, mungkin berat karena beban ayah Sukma saat itu, hingga beliau pun menjadi seperti orang gila. "Pak, memangnya Eyang Paku itu siapa? Ibu belum pernah melihat beliau selama ini. Memangnya sampean bisa tunjukin Eyang Paku itu kayak gimana?" tanya ibunya. "Oh, bisa. Ibu besok malam jam 12 keluar rumah. Nah, beliau katanya mau menyapu halaman. Katanya itu untuk mengawali syarat agar Sukma bisa pulang ke rumah," jelas ayah dari Sukma. Ibunya pun membuang muka dan mencoba memperhatikan wajah suaminya saat itu. Dan saat itu memang wajah suaminya terlihat beda. Wajahnya sangat layu dan kulitnya berwarna pucat. Nampak beda di kedua kuping suaminya yang bentuknya merapat ke rambut, seolah-olah seperti menempel. Namun ibunya di sini masih tetap berpikir positif. Mungkin suaminya sedang tidak enak badan, atau memang dirinya yang banyak pikiran juga. Hingga keesokan harinya, setelah sholat subuh, ibunya Sukma melihat suaminya kedinginan dan sempat meminta untuk menyelimutinya setebal mungkin. Di sini ibunya Sukma mulai khawatir dan langsung menelpon Sukma. Memang saat Sukma dan Agung memutuskan menikah tanpa restu dari ayahnya, Sukma sesekali masih berkomunikasi dengan sang ibu karena Sukma bukanlah anak yang cukup tega untuk meninggalkan orang tuanya tanpa kabar sedikit pun. Ibunya menelpon lalu memberitahu kondisi sang ayah saat itu juga, dan tanpa berpikir panjang Sukma langsung datang di pagi hari itu juga. Kala itu kondisi sang ayah sudah tidak sadar dengan sekujur tubuhnya yang dingin. Sukma pun bergegas untuk memanggil dokter, dan kata dokter ayah Sukma ini terkena asam lambung yang cukup parah. Hal itu masih saja terjadi sesuatu yang ganjil lantaran kulit sang ayah yang semakin lama terlihat semakin hitam lebam dan muncul bercak berwarna abu-abu. Kondisi tersebut terjadi sampai dengan menjelang maghrib. Sang ayah sendirian di kamar kala itu
Ibu dan Sukma sedang melaksanakan ibadah sholat di ruang tengah. Selesai sholat, Sukma mendengar tertawa kecil seperti seseorang yang sedang asyik bercanda dengan temannya. Di sini Sukma mencoba untuk diam sebentar, lalu ia mencari sumber suara itu. Akan tetapi, setelah sang ibu menoleh kepadanya, mereka berdua saling bertatapan dengan wajah yang heran. Karena pemikiran mereka sama, suara tertawa itu berasal dari kamar sang ayah. Bergegaslah mereka berdua pergi menuju kamar sang ayah dan pelan-pelan membuka pintu. Ibunya yang saat itu membukakan pintu dan melihat apa yang terjadi di dalam. Sukma yang berada di belakangnya hanya memegang pundak sang ibu dengan perlahan. Sang ibu melotot dan kaget lantaran kala itu sang ayah duduk dan di depan sang ayah terlihat juga seseorang yang juga duduk. Mereka saling berhadapan. Mata ibunya makin terbelalak saat sang suami menoleh kepadanya dengan kondisi yang sangat menakutkan. Ya, tampak lelaki tua yang sedang duduk di depan sang ayah itu seolah-olah sedang menyuapi sesuatu, dan sesuatu itulah yang membuat sang ibu menjerit. Laki-laki bermata putih sedang menyuapi belatung kepada suaminya, dan saat menoleh belatung tersebut sudah memenuhi mulut sang suami. Ditambah senyum dari sang suami yang terlihat senang akan suapan belatung itu. Seketika Ibu Sukma jatuh pingsan. Sukma pun lalu mencoba membangunkan ibunya. Terlihat beberapa warga kala itu mulai memenuhi rumah mereka. Sukma dengan mata yang sendu dan memerah, dengan derayan air mata hanya bisa menciumi kening sang ibu. Dan saat sang ibu mencoba untuk bangun, meskipun tubuh dan matanya masih berat, dirinya sangat bingung lantaran kala itu di rumahnya sudah banyak sekali para tetangga yang datang. Ibu Sukma masih kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Hingga Sukma pun membisikkan sesuatu ke telinga sang ibu dengan sangat pelan. Bapak sudah meninggal, Bu. Ibu yang ikhlas ya, Bu. Seketika mata sang ibu pun mencari ayah Sukma. Kemudian air matanya pun pecah saat melihat seseorang yang sedang terbaring dan ditutupi kain jarik berwarna coklat. Jeritan histeris sang ibu tidak bisa ditahan lagi. Sejak meninggalnya sang ayah, Sukma dan Agung pun dilanda dengan beberapa kejadian yang membawa sial. Sukma keguguran sampai 4 kali, dan setelah itu Agung yang awalnya bekerja dengan kondisi yang sehat dan dinilai sebagai salah satu karyawan terbaik di kantornya, karirnya mendadak menjadi turun drastis hingga suatu hari Agung pun diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Hingga akhirnya perekonomian keluarga Agung dan Sukma pun hancur lebur. Agung mencoba melamar kembali pekerjaan kemana-mana dan hasilnya selalu saja ditolak. Sedangkan Sukma mencoba berjualan apapun tapi belum juga menemui hasil. Sempat Agung berpikir, apakah ini semua adalah dosa yang mereka harus tanggung karena sudah berani melawan ayah Sukma dulu, atau bagaimana juga tak ada yang tahu. Yang jelas, selama itu hubungan mereka berdua benar-benar diuji. Sampai datanglah titik terjenuh seorang Sukma dan Agung dengan keadaan yang selalu begitu-begitu saja. Akhirnya mereka berdua memilih untuk bercerai dengan tetap saling berhubungan baik satu sama lainnya. Alasannya adalah seorang anak yang masih membutuhkan mereka. Setelah bercerai, Sukma pun kini telah menjadi seorang wirausaha yang sukses di kota. Sedangkan Agung, dia bekerja di salah satu perusahaan swasta yang terkenal, dan sekarang mereka berdua sudah memiliki pasangan masing-masing dan hidup bahagia. Anak-anak ikut Sukma dan hal ini pun telah disepakati bersama. Percaya atau tidak, jika menemukan jodoh 25 itu dilarang bersatu atau menikah. Ada beberapa di daerah memang tradisi yang masih melekat erat dan memang ini tidak boleh bersatu. Dan bagaimana cara menghitungnya? Ada beberapa sumber yang jika tahunya itu adalah jumlah neptu kalian ditambah dengan neptu pasangan.
Masih banyak orang yang mempelajari secara mendalam tentang temu jodoh Selawe ini, ya, mengolah ajaran Jawa kuno tentang hitungan menikah dengan hasil dan dikaitkan dengan kejadian yang akan dialami oleh pasangan tersebut jika masih nekat untuk menikah. Temu jodoh Selawe jika diartikan itu masuk ke dalam bale kedawang. Ya, bale yang artinya pelataran rumah dan kedawang itu ramai. Dalam hal ini, bukanlah ramai dengan hal-hal yang baik jika dimaknai artinya, tetapi jika dua orang menikah dan hasil neptu mereka adalah 25, jika masih nekat, maka rumah tangga mereka akan ramai sekali dengan malapetaka yang datang. Karena alasan temu jodoh Selawe ini akan berujung pati atau kematian. Percaya atau tidak, dengan hitungan temu jodoh ini, teman-teman mungkin bisa mengkaji sendiri sesuai dari sudut pandang kacamata masing-masing. Sekian kisah temu jodoh Selawe. Jika ada kesamaan kata dan tempat, kami mohon maaf, tak ada unsur kesengajaan untuk menyinggung pihak manapun. Selesai. Wow, ini kisah yang ini ya sebenarnya. Ya ini budaya Jawa ya, budaya Jawa yang memang bahkan sampai saat ini masih banyak sekali orang-orang yang masih memegang teguh hitungan-hitungan Jawa. Kalau saya pribadi sendiri dulu, kakek saya kebetulan berasal dari Jawa Tengah, dan kakek saya dulu sangat menjunjung tinggi dan masih terus mengikuti budaya itu, dan bahkan apapun yang dilakukan seperti bangun rumah, membeli kendaraan, apalagi untuk menikah ya, yang sakral, itu selalu dimulai dengan hitungan. Jadi bahkan hal-hal kecil aja banyak yang dilakukan beliau dengan hitungan Jawa. Dan saya ingat banget itu di rumah saya itu masih ada kalender ya dulu. Selama kakek saya masih hidup tuh masih terus memakai kalender yang ada hitungan pasarannya, hari pasarannya. Kan kalau sekarang tuh udah jarang ya, kalau dulu masih tuh ya. Apalagi yang paling unik tuh kalendernya dulu yang setiap hari disobek tuh, di situ ada hari pasaran Jawa, ada hari pasaran Cina. Itu jadi ya budaya ya lah ya, budaya itu. Dan orang tua saya sendiri juga mencoba mengikuti, tapi kayaknya belum sampai lah ya. Ayah saya sendiri belum sampai ke arah situ dan belum sejago dari kakek saya untuk melakukan perhitungan, tapi masih menggunakan juga terkadang ya. Dan untuk milenial sekarang mungkin juga udah jarang ya. Tapi itulah budaya, dan percaya atau tidak percaya kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Karena ada juga banyak juga orang yang bicara bahwa semua hari itu baik. Jadi ya kembali lagi ke kepercayaan masing-masing, dan kita ada baiknya saling menghormati. Kalau memang tidak percaya, ya sudah, tidak usah dipakai tanpa harus mencela. Ataupun orang yang percaya tidak boleh juga mencela kepada orang-orang yang tidak percaya. Akan lebih indah jika ada saling menghormati ya. Ya itu aja, mungkin banyak hikmah baik yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik. Mudah-mudahan ada hikmah yang baik ya, yang bisa kita petik dari kisah barusan. Dan memang ya kalau memang tidak ada, yang buruk-buruknya dibuang saja. Atau kalau memang tidak ada yang baik sama sekali, ya dibuang saja semuanya. Yang jelas kisah tadi yang bertemakan horor misteri yang ditulis oleh Mbak Siska Nov, salah satu penulis muda asal Kota Malang, Jawa Timur ya. Halo Mbak Siska, kisah-kisahnya luar biasa. Ditunggu lagi ya Mbak Siska ya untuk kisah-kisah horornya. Dan silakan untuk yang mungkin punya komentar lain ataupun untuk sekedar saling menyapa, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan video barusan, silakan mungkin bisa di-share ya linknya ke teman-teman, ke saudara-saudaranya. Dan jangan lupa diklik tombol jempol atau tombol like-nya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk Ilo Bercerita kami upload setiap jam 10 malam, dan untuk Extreme Movie jam 7 malam. Ya, iya teman-teman mungkin ada yang mau ini ya, kirim-kirim kisah, mungkin ada pengalaman pribadi yang berdasarkan kisah nyata.
Pengalaman diri sendiri boleh, pengalaman teman atau saudara ataupun ya siapapun, tapi berdasarkan kisah nyata bisa dikirimkan ke kami ya, yang bertemakan horor misteri. Bisa dikirimkan ke kami dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk rekaman suara, boleh senyamannya teman-teman saja ya. Bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di 087845094752. Kami ulangi, 087845094752. Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah mengirimkan kisah ke kami tapi belum kami bawakan, harap bersabar ya, karena kami harus melewati proses-proses penggarapan dulu agar nantinya bisa lebih dinikmati oleh para pendengar di Extreme Movie maupun di Ilo Bercerita. Dan insya Allah kami akan membawakannya semuanya satu persatu, kami akan bawakan ya. Jadi mohon waktu, mohon bersabar. Dan di akhir kata saya memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata saya mungkin salah, saya mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu maaf, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya, Ilo. Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.